Halo Nakama Plovers, kembali lagi di channel Plovers. Gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Kapten Bajak Laut Shirohige. Yap, siapa lagi kalau bukan Edward Newgate. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kami mengingatkan kembali kalau ini semua hanya bersifat teori semata dengan beberapa referensi. Jika ada kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua agar kalian selalu mendapatkan informasi seputar One Piece dari kami. Untuk itu, ayo kita mulai ke pembahasannya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Edward Newgate atau biasa kita kenal dengan nama Shirohige adalah bajak laut yang sudah berjaya sejak zaman Goldie Roger. Bahkan bisa dikatakan dia adalah orang yang mampu bertarung seimbang dengan Goldie Roger. Tetapi dia sudah dikenal semenjak menjadi anggota bajak laut Rocks yang dikaptenin oleh Rocks di Sebek. Selain Shirohige, anggota bajak laut lainnya adalah Big Mom, Golden Shiki, dan Kaido, di mana mereka berempat akhirnya menjadi 4 kaisar bajak laut atau dikenal dengan nama Yonko. Sebelum akhirnya Shiki tertangkap oleh Angkatan Laut ketika dia menyerang Marineford seorang diri, Shirohige juga dikatakan sebagai manusia terkuat semenjak dari masa Goldie Roger, bahkan dia adalah sahabat dan rival dari sang bajak laut ini. Dan bisa dikatakan juga kalau dia adalah orang yang paling dekat dalam mendapatkan One Piece setelah kematian Roger. Namun, dia lebih memilih membentuk keluarga bajak lautnya dibandingkan mencari One Piece. Shirohige adalah anak yatim piatu yang lahir di Pulau Sphinx. Pulau Sphinx adalah pulau yang sangat miskin sehingga mereka tidak dapat membayar upeti kepada pemerintah dunia, dan alhasil pulau ini menjadi pulau yang paling suka dijarah oleh para bajak laut. Tetapi Shirohige dan anak-anak yatim lainnya memberi perlawanan kepada para penjara. Bisa dikatakan jika Shirohige kecil adalah anak yang terlatih untuk bertarung. Meski demikian, Shirohige selalu membagi apapun dan dia dapat kepada para penduduk Pulau Sphinx. Sampai suatu hari, Shirohige memutuskan untuk berlayar ke lautan dengan usianya yang masih dikatakan masih sangat muda. Tentu dalam perjalanan Shirohige mendapat banyak rintangan. Masih belum dipastikan apakah Shirohige memakan buah iblis Gura-Gura no Mi ini sebelum atau sesudah bergabung dengan bajak laut Rocks. Tetapi, seperti yang kita ketahui, buah iblis Gura-Gura adalah salah satu buah iblis tipe Paramecia yang terkuat. Saking kuatnya, efek dari buah iblis ini bahkan bisa menghancurkan setengah dari Marineford. Kapten bajak laut Rocks sendiri akhirnya bisa dikalahkan oleh aliansi bajak laut Goldie Roger dan Angkatan Laut Guard. Setelah kekalahan Rocks di Sebek, akhirnya bajak laut Rocks bubar, dan akhirnya Shirohige membentuk bajak lautnya sendiri yang bernama Bajak Laut Shirohige, atau bisa dikenal dengan Whitebird Pirates, atau bisa juga kita kenal dengan bajak laut kumis putih. Semenjak usia muda, Shirohige sama sekali tidak tertarik dengan harta. Shirohige lebih tertarik membentuk keluarga. Makna keluarga bagi Shirohige sangatlah besar. Mengingat dia adalah anak yatim piatu, baginya keluarga adalah orang-orang yang saling membantu di seluruh lautan. Seiring berjalannya waktu, bajak laut Shirohige akhirnya memiliki banyak anggota dan aliansi yang sangat kuat. Saking kuatnya, anggota kru utamanya saja beranggota 1.617 orang. Di mana akhirnya Shirohige membagi krunya menjadi 16 divisi, dan setiap divisi beranggota kurang lebih 100 orang dengan satu kapten divisi. Berikut adalah kapten divisi bajak laut Shirohige. Divisi pertama dipimpin oleh Marco de Ponix, divisi kedua dipimpin oleh Hiken no Ace, divisi ketiga dipimpin oleh Daimon no Jozu, divisi keempat dipimpin oleh Touch, dan yang kelima dipimpin oleh Vista, yang keenam dipimpin oleh Blamenko, yang ketujuh dipimpin oleh Rakuyo, dan yang kedelapan dipimpin oleh Namor, yang kesembilan dipimpin oleh Blenheim, dan yang ke-10 dipimpin oleh Carly, yang ke-11 dipimpin oleh King Dew, yang ke-12 dipimpin oleh Haruta, yang ke-13 dipimpin oleh Hatmos, yang ke-14 dipimpin oleh Speedjiru,
yang ke-15 dipimpin oleh Fossa, dan yang ke-16 dipimpin oleh Izo. Shirohige meminta kepada seluruh kru dan aliansinya memanggil dirinya dengan sebutan Oyaji atau bisa disebut dengan ayah. Dan Shirohige juga mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa jika mereka bertemu dengan musuh, maka yang harus dilawan adalah orang tersebut, bukan orang dekatnya, apalagi keluarganya. Karena menurut Shirohige, setiap orang pasti memiliki seseorang yang berharga dalam hidupnya. Dan jika yang bermasalah adalah orang tersebut, itu semua tidak ada hubungannya dengan orang terdekatnya, apalagi keluarganya. Dalam pelayarannya, Shirohige sangat baik kepada seluruh anak yatim dan masyarakat biasa. Salah satu contohnya adalah Marshal de Teach. Dalam manga One Piece chapter 965, diperlihatkan Teach menangis dan meminta Shirohige menerimanya sebagai anggota bajak laut Shirohige, yang dimana saat itu Teach masih anak-anak yang masih hidup sebatang kara. Suatu hari beberapa tahun setelah Teach bergabung dan menjadi anggota bajak laut Shirohige, di mana dia adalah bagian dari divisi kedua bajak laut Shirohige, melihat kapten divisi keempat bajak laut Shirohige yaitu Touch mendapatkan buah iblis tipe Logia yaitu Yami-Yami no Mi, di mana buah iblis tersebut adalah buah iblis yang dicari oleh Teach. Teach sendiri termasuk orang yang suka membaca ensiklopedia buah iblis sehingga dia mengetahui bentuk dari buah iblis yang dicarinya. Teach akhirnya mencuri buah iblis tersebut dari Touch. Bukan hanya mencuri buah iblis dari Touch, tetapi Teach juga membunuh Touch. Lalu komandan divisi kedua Shirohige yaitu Hiken no S bertanggung jawab atas perbuatan Teach dan bertekad menangkap Teach seorang diri. Walaupun Shirohige telah melarang S untuk mengejar Teach karena dia memiliki firasat buruk, namun S tetap mencari Teach seorang diri. Firasat Shirohige ternyata benar. S dikalahkan oleh Teach di Pulau Banaro, dan S pun ditukarkan oleh Teach untuk mendapatkan jabatan Shichibukai. S pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Impel Down, di mana penjara ini dikenal sebagai penjara dengan keamanan tertinggi pada cerita One Piece. Angkatan Laut pun mengumumkan kalau mereka akan mengeksekusi mati S. Shirohige mendengar hal tersebut, tentu saja tidak menerima begitu saja. Shirohige langsung menyatakan perang dengan Angkatan Laut. Bahkan medan pertarungannya adalah markas Angkatan Laut yaitu Marineford. Karena Shirohige tidak akan membiarkan begitu saja jika ada orang yang macam-macam dengan krunya. Karena bagi Shirohige, krunya adalah keluarganya yang paling berharga. Shirohige juga memiliki prinsip jika salah satu krunya mendapat masalah, maka krunya yang lain harus menolongnya walaupun taruhannya adalah nyawa. Kondisi tubuh Shirohige saat melakukan peperangan dengan Angkatan Laut bisa dikatakan sangat lemah. Karena seperti yang kita lihat, Shirohige selalu mendapatkan perawatan di atas kapalnya, bahkan lengkap dengan infusnya. Sehingga bisa dikatakan Shirohige tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya. Meski demikian, tidak menghalangi tekad Shirohige untuk tetap menyelamatkan S. Meskipun tekadnya sangat kuat, tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbanginya, di mana dia tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya secara maksimal. Seperti yang kita ketahui di manga chapter 965, saat Roger ingin merekrut Kozuki Oden, kita diperlihatkan pertarungan pembuka antara Roger dan Shirohige ketika Shirohige masih dalam kondisi primanya. Bahkan bisa dipastikan hanya Shirohige yang dapat menandingi kekuatan dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Bahkan bisa dipastikan hanya Shirohige yang dapat menandingi kekuatan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Bahkan ketika melakukan pertarungan tingkat tinggi, di mana ketika Buso dan Hosoku no Haki mereka saling beradu, menyebabkan gelombang yang sangat dahsyat. Pada chapter tersebut juga diperlihatkan pertarungan antara anggota bajak laut Shirohige dan bajak laut Goldie Roger, di mana pertarungan ini terjadi selama 3 hari 3 malam. Walaupun pada akhirnya pertarungannya justru mereka malah mengadakan pesta. Dan lagi ketika Roger meminta untuk meminjamkan Oden, Shirohige dengan mudahnya membuat lautan berguncang. Begitulah kira-kira kekuatan Shirohige ketika pada masa primanya. Kita kembali ke masa eksekusi S dilakukan. Meskipun Shirohige bisa dikatakan sakit-sakitan dan sudah sangat tua, tetapi Angkatan Laut kewalahan menghadapinya. Bahkan 3 admiral Angkatan Laut pun ikut serta untuk menghentikan Shirohige. Namun Shirohige masih bisa memporak-porandakan markas Angkatan Laut ini. Padahal
Bisa dikatakan kalau Angkatan Laut sudah menyerahkan seluruh kekuatannya. Angkatan Laut bahkan menyerahkan 100.000 pasukan dan tambahan para Shichibukai. Meski sudah mendapatkan banyak luka tusuk dan luka tembakan, bahkan tembakan meriam dan bahkan luka magma dari Akainu pun belum cukup menumbangkan Shirohige. Hingga akhir hayatnya, Shirohige mendapatkan 267 tusukan pedang, 152 luka tembakan, dan 46 luka tembakan meriam. Jika kita mengikuti manganya, kita akan mengetahui setengah dari kepala Shirohige hancur. Sebelum menemui ajalnya, Shirohige menyuruh seluruh anggotanya untuk melarikan diri dan dia memisahkan diri dari seluruh krunya dengan membelah pulau Marineford. Namun kebanggaan terbesar dari Shirohige adalah dari seluruh kehidupannya sebagai bajak laut, tidak ada satupun luka akibat melarikan diri. Pada akhirnya kembali Marshal Dietrich menjadi duri di dalam daging. Dia pun membuat sebuah rencana dengan mengambil kekuatan buah iblis Shirohige yaitu Gura-Gura no Mi. Dan Teach menjadi satu-satunya orang di One Piece yang memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Shirohige. Mudah-mudahan kalian suka dengan pembahasan kami kali ini ya. Jika kalian ada request untuk karakter yang perlu kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kami terbuka dalam menerima kritik dan saran agar channel kami semakin maju. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye!